Selamat siang Ibu Ika, apa kabar? Selamat siang Pak, Alhamdulillah baik. Bapak gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan rekan Ibu ya. Oh iya Pak, rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon, katanya mau curhat gitu Pak, ada masalah yang terkait masalah yang dihadapinya. Oh baiklah Bu. Saya di sini akan melakukan observasi ya mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Pak, karena itu akan membantu saya gitu ya Pak dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Oke, sebelum mulai coaching ya Bu, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini Bu. Siap Pak, siap. Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Begitu, Bu. Ya, baik Pak. Seperti itu, Ya, ya. ya Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu mengenai sebelum melakukan coaching ini, apakah kira-kira Ibu berkenan? Iya Pak, saya berkenan melakukannya. Iya. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada melakukan coaching ini? Sebetulnya saya ingin mengembangkan semua kompetensi sih Pak, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. Bagus sekali, Bu. Saya nanti akan coba bantu untuk mengamatinya ya, Bu ya. Iya Pak, agar kemampuan kompetensi saya juga meningkat, tentunya saya juga butuh bantuan dari Bapak, begitu Pak. Siap. Kemudian bagaimana kompetensi yang mana yang secara spesifik begitu, Bu, yang ingin Ibu kembangkan? Sejauh ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, iya, iya. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus ya untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya, Pak. Untuk indikator ketercapaian tujuan, pengembangan yang ingin Ibu inginkan itu seperti apa ya, Bu ya? Yang saya inginkan itu ya, Pak, saya bisa memfasilitasi koci untuk menemukan, solusinya dalam menghadapi masalah dan mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya sendiri itu, Pak. Oke, baiklah Bu. Kalau begitu, nanti setelah ini silakan melakukan coaching ya. Semangat ya Bu. Semoga berhasil. Iya. Semangat. Amin, Ya, Pak, amin, silakan. semangat. Selamat siang, Ibu Dede. Iya, selamat siang Bu Ika. Kenapa nih? Ibu kelihatannya kok gelisah? Eh, saya memang sedang gelisah Bu, kelihatan banget ya Bu ya. Kelihatan dong, apalagi sampai ngajak ngobrol berduaan begini. Ada apa nih? Iya Bu, sebenarnya ya nih, saya sedang gelisah mengenai murid saya dan kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, siap, Bu. Semoga kita bisa saling mencerahkan ya, Bu. Nah, dari pembicaraan kita kali ini, apa nih yang ingin Ibu dapatkan?
Saya ingin mendapatkan ide segar ya Bu untuk menciptakan kondisi yang kondusif, biar murid bisa lebih fokus. Terus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya gitu, khususnya ketika Oh, pergantian jam begitu ya. pelajaran Bu. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan suasana fokus atau kondisi yang kondusif ya, Bu, setelah murid berganti jam pelajaran? Iya Bu, begitu. Seperti itu yang saya harapkan. Iya. Situasi seperti apa sekarang, Bu? Situasinya Eh, maksudnya seperti apa sekarang? jadi gini ya Bu, setelah jam olahraga itu berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas, mereka malah pergi ke kantin gitu. Bahkan ketika saya sudah ada di dalam kelas itu ya Bu, tapi mereka malah asik gitu, malah asik sambil jajan-jajan gitu di kelas. Oh, begitu. Kira-kira apa nih yang mempengaruhi hal tersebut, Bu? Gimana Bu? Iya, kira-kira apa nih yang mempengaruhi hal tersebut, Bu? Mungkin mereka kelelahan kali. Bu Ika, Iya, Bu, masih sama mohon saya. maaf ya. Mohon maaf terbentar Bu, sinyalnya jelek. Iya, gimana, Bu? Tadi saya belum menyimak situasi yang Ibu inginkan itu seperti apa, Bu, kira-kira? Jadi gini ya Bu, setelah jam olahraga berakhir itu biasanya murid-murid itu langsung berkeliaran gitu. Maksudnya jadi anak-anak itu nggak suka langsung ke kelas, malah ke kantin dulu, jajan-jajan dulu gitu Bu. Sehingga mereka itu kurang memperhatikan dalam pelajaran saya. Begitu. Menurut Ibu, apa sih yang mempengaruhi hal tersebut? Kira-kira apa gitu, Bu? Mm-mm. Kalau menurut saya ya Bu, yang mempengaruhi mereka itu mungkin mereka kelelahan setelah jam olahraga ya Bu ya. Atau mungkin malah mereka terlalu asik Mhm. tadinya di luar gitu sehingga timbul kebosanan ketika mereka kembali ke kelas gitu Bu. Oh, seperti itu. Jadi, setelah permasalahannya seperti itu, situasi apa nih yang Ibu inginkan? Situasi yang saya inginkan ya Bu, tentunya saya ingin murid bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang gitu ketika dalam pembelajaran saya. Oh, begitu. Menurut Ibu, apa nih yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin menciptakan ini ya Bu, pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi di kelas gitu. Selain itu juga mungkin saya harus bisa mengembalikan fokus mereka gitu. Oh, gitu ya, Bu. Nih, kalau dari skala misalnya ya, Bu, skala 1 hingga 10, di mana nih posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Ke posisi saya dalam mencapai tujuan yang diinginkan mungkin di angka 6 kali ya Bu. Oh, begitu. Menurut Ibu, apa nih kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Mungkin sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan Bu tentang pembelajaran sosial Mhm. emosional gitu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya nantinya. Oh, begitu. Kira-kira dalam hal ini ada hambatan atau gangguan tidak, Bu, yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu Bu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti. Oh, begitu ya, Bu. Menurut Ibu, apa nih kira-kira solusi terbaik
untuk meminimalisir hambatan tersebut? Mungkin ini Bu, apa nanti secepatnya ya Bu, saya harus membuat RPP dan memilih cara yang tepat bagaimana apa agar pembelajaran nanti bisa menyenangkan gitu. Oke, kalau begitu. Jadi sekarang rencana Ibu apa nih? Rencana saya ke depan ya berarti saya nanti pembelajaran sosial emosional di kelas ya Bu. Terutama nanti saya akan praktikkan kesadaran penuh untuk mengembalikan fokus mereka, fokus murid setelah melaksanakan kegiatan olahraga di luar kelas. Oh, seperti itu. Kira-kira strateginya untuk hal itu strategi apa yang akan Ibu pakai? Kalau dari hasil belajar ya Bu ya, saya akan menerapkan strategi atau teknik stop yang itu Bu, yang teknik stop itu berhenti sejenak, terus ambil napas Iya. dalam-dalam ya Bu ya, sehingga di akhir itu nanti sampai pelaksanaannya selesai dan lanjutkan gitu. Saya juga nanti akan menggunakan apa musik instrumental gitu sebagai pengiring dalam praktik teknik ini, Bu. Kemudian nanti saya akan membuat kuis singkat juga, yang mana kuisnya itu bisa menyenangkan gitu buat murid dan menjadi Hmm, semangat dalam belajar. iya, cukup sangat bagus sekali ya Bu itu strateginya. Nah, sekarang kira-kira nih Bu, kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut seperti apa? Untuk kriteria keberhasilannya ya Bu ya, nanti mungkin murid akan menjadi lebih fokus belajar. Terus murid juga akan dalam mengikuti pembelajaran saya. Mungkin seperti itu, Bu. Oh iya Bu. Jadi apa nih yang akan dilakukan Ibu setelah sesi ini? Berdasarkan ya Bu, alternatif-alternatif yang tadi Ibu paparkan. Hmm, Berdasarkan alternatif-alternatif tadi ya yang saya akan segera lakukan, mungkin saya akan mempersiapkan apa rencana aksi nyata apa rencana aksi nyata ke depannya gitu, Bu. Di kelas yang Oh seperti apa. ya, untuk targetnya sendiri kapan nih rencana akan melaksanakan aksi nyata Bu? Untuk targetnya sendiri ya, Bu, untuk aksi nyata saya akan rencanakan 1 minggu ke depan, Bu. Oke, jadi 1 minggu ke depan ya Bu. Kira-kira dalam 1 minggu itu sudah ada progres atau gimana nih Bu? Dalam waktu itu Bu Ika, Iya Bu Dede, jelas gak? sepertinya barusan terkendala sinyal ya Bu ya? Oh iya, jadi gini Bu, untuk target satu Ya. minggu ke depan itu ya Bu ya, nanti hasilnya mungkin kita janjian lagi. Minggu depan saya akan apa update ceritakan lagi gitu gimana hasil dari 1 minggu ya 1 minggu itu gitu. Oke baik, setuju Bu. Ya, itu ide yang sangat bagus gitu ya Bu. Baik, menurut Ibu, siapa nih yang perlu diminta dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut kira-kira? Bu Ika, mohon maaf putus-putus. Bisa diulang nggak Bu? Oh iya Bu, boleh. Nah, tadi kan Ibu membahas mengenai 1 minggu yang akan dilakukan ya Bu. Ya, Nah, siapa nih yang perlu diminta dukungan untuk menjaga komitmen tersebut? Bu Dede sepertinya terpental sinyal lagi ya. Ada. Bu Ika, Ya, aman Bu. terpental lagi. Sinyalnya lagi jelek di saya. Iya.
Tadi Iya, sampai nggak mana apa-apa, ya, Bu Bu. ya? Tadi sampai ini, Bu. Siapa yang perlu dimintai dukungan menurut Ibu untuk menjaga komitmen? Oh, iya ya. Nanti mungkin saya akan berkolaborasi tentunya dengan rekan sejawat saya di sekolah, Bu. Iya, wow, luar biasa ya. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, Bu. Iya, Bu, betul sekali. Oke, baik Bu. Pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Apa nih yang dapat disimpulkan dari sesi ini? Setelah saya ngobrol dengan Ibu, ya Bu, alhamdulillah, saya ada pencerahan dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak-anak gitu setelah mereka selesai berolahraga gitu. Yaitu mungkin dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumen, kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, nanti saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik gitu dan senang dalam mengikuti pembelajaran saya. Ah, keren Bu, keren. Semoga rencana aksi nyatanya ya Bu, berjalan dengan baik dan lancar dan semoga bermanfaat ya Bu, diskusi kita kali ini. Amin, amin Ibu. Terima kasih ya Bu Ika, sudah berkenan menemani saya gitu, mendengarkan curhat saya. Terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih kembali. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai ya Bu ya. Bagaimana keadaannya Bu? Apakah sudah melakukan proses coachingnya? Sudah selesai? Ya Bapak, alhamdulillah sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah ya Pak, saya merasa lega, juga saya senang bisa membantu rekan saya menyelesaikan masalah dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus ada lagi nggak Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Pak, dan senang bisa menerapkannya, alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah ya. Saya juga tadi melihat Iya, dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta ya. Ada iya Pak. tujuan, identifikasi, tanggung jawab, gitu. Ada aksi nyatanya. Saya melihat sudah bagus itu Bu, lengkap. Mulai dari tujuan, Iya, iya Pak, terima identifikasi, kasih. maupun tanggung jawab. Semua sudah, wah Ibu benar-benar aten lah diterapkan yang diterapkan tadi. Iya Pak, terima kasih atas bantuan pengamatan Bapak juga. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching Pak tentunya. Oke, lalu kira-kira kompetensi coaching yang mana lagi nih yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Bu? Iya baik Pak, sebetulnya yang ingin saya kembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena dengan adanya pertanyaan berbobot itu akan mampu gitu Pak, menggali lebih dalam gitu potensi coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Itu sih Pak yang ingin saya kembangkan. Oh iya, Bu. Iya, betul. Secara umum ya, semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depannya bisa lebih baik lagi, lebih meningkat lagi dalam melakukan proses coachingnya ini. Iya Pak. Terima kasih Pak atas pengamatan dan masukan yang telah Bapak berikan. Sama-sama, Bu. Masih ada lagi nggak kira-kira yang ingin Ibu bicarakan untuk saat ini? Untuk saat ini mungkin rasanya cukup Pak. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada lagi yang dibicarakan ya, kita cukupkan diskusi kita kali ini ya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Iya Pak.
Ah, Iya, terima kasih kembali Bapak. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Dede. Waalaikumsalam, Rika. Gimana nih kabarnya Bu Dede? Alhamdulillah baik, Bu. Katanya hari ini Ibu mau mengadakan kegiatan coaching ya? Eh, iya, Bu, dengan Pak Abdah. Oh iya, kalau boleh tahu kira-kira masalah apa ya yang mau dibicarakan? Kalau masalah itu sih saya belum tahu, Bu. Cuman kemarin beliau nge-WA saya apa katanya akan membicarakan mengenai masalah apa ya mau yang dibicarakannya itu mengenai masalah dalam kegiatan pembelajaran katanya. Oh begitu. Dalam kegiatan coaching nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Sebenarnya ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama jadi pendengar yang aktif, yang kedua mengenai kehadiran penuh, dan yang ketiga saya ingin mengembangkan kompetensi eh, bagaimana cara apa bertanya agar pertanyaan-pertanyaan saya itu bisa berbobot seperti itu, Bu. Semoga nanti saya bisa menggali apa yang apa masalah yang dihadapi Koci nanti gitu sehingga saya bisa membimbing Koci itu dalam menemukan solusi dari masalah-masalahnya. Oh iya, berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini diantaranya kehadiran penuh, pengembangan kompetensi dalam membuat pertanyaan berbobot, dan menjadi pendengar yang aktif. Begitu ya, Bu? Ya, betul sekali Bu, begitu. Iya. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bu. Kompetensi apa yang lebih spesifik dari kompetensi yang tadi Ibu sebutkan yang ingin lebih ditonjolkan? Kira-kira yang mana tuh, Bu? Kompetensi yang ingin saya tonjolkan yaitu kompetensi agar saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Agar saya juga bisa membantu coaching nantinya dalam mendapatkan solusinya gitu. Oh iya, bagus sekali, Bu, itu tujuannya. Oke, Bu, baik. Pertanyaan terakhir ya, Bu, satu lagi. Gak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa, Bu. Indikator pencapaian seperti apa yang mungkin kira-kira coaching saya itu dikatakan berhasil apabila seperti apa gitu, Bu? eh, Nanti gini, dalam percakapan coach yang pertama itu saya akan mengidentifikasi apa sih masalah yang sedang dihadapi oleh coach. Kemudian nanti coach menemukan ide atau semacam rencana yang akan dilakukan atau semacam solusi yang akan dilakukan oleh coach itu sendiri gitu. Oh iya, bagus, Bu, sangat luar biasa sekali tujuannya. Jadi intinya Ibu ingin membantu bagaimana koci itu mendapat solusi dari permasalahannya sendiri setelah melakukan coaching dengan Ibu. Kira-kira begitu ya, Bu? Iya, betul Bu, seperti itu. Ya, ya sudah, mungkin untuk saat ini cukup, Bu. Mangga dilanjutkan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Abdah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Siang juga, Ibu. Jadi apa nih kemarin kan katanya ada yang perlu dibicarakan. Yang mau dibicarakannya itu apa? Mangga Pak Haji. Jadi begini ya, Bu. Di sekolah saya kan ada 3 grup PAI ya, 3 orang gitu.
yang terbiasa dengan mengajar di kelas tinggi gitu, Bu. Nah, kebetulan tahun ini saya ditempatkan di kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3. Cuman di kelas rendah itu saya menemukan kendala karena jumlah siswa di kelas lebih rendah dari 35 orang. Dan kelas rendah itu cenderung ramai ya, Bu. Jadi saya sulit untuk mengaturnya. Bahkan terkadang ada murid yang suka berantem sama temannya, mengganggu temannya, mengambil pensil temannya. Hal-hal seperti itu, Bu. Bahkan di kelas mereka senang sekali berjalan-jalan. Mereka sulit sekali untuk tertib. Dan itu mungkin, Bu, permasalahannya saat ini begitu, Bu. Hmm, betul, baik-baik Pak Haji, saya mengerti. Jadi dari obrolan kita kali ini, kira-kira apa nih tujuannya gitu, yang ingin dicapai? Jadi saya ingin menemukan solusi ya, Bu, bagaimana anak-anak itu bisa tertib begitu. Setelah itu bisa membentuk karakter anak yang lebih baik dan bisa belajar dengan baik di dalam kelas. Begitu, Bu. Ya, kalau begitu selama ini kira-kira apa yang sudah dilakukan Pak Haji? Jadi awalnya saya nasihatin mereka. Kemudian setelah Hmm. itu ada juga yang saya panggil, Bu. Terus kalau misalkan mereka berantem, saya juga lakukan segitiga restitusi ya, yang pernah saya pelajari di modul CGP itu. Namun begitu, Bu, yang namanya anak-anak terulang lagi dan ulang lagi. Sudah diberikan nasihat, terulang lagi. Begitu, Bu. Iya, jadi begitu ya. Lalu kira-kira perasaan Bapak sendiri gitu dalam menghadapi hal seperti itu bagaimana? Jadi perasaan saya gelisah ya, karena anak-anak itu tidak mau tertib di dalam kelas. Hingga akhirnya saya mengangkat masalah ini untuk melakukan coaching bersama Ibu Dede. Baik, baik Pak. Jadi setelah ada permasalahan itu, rencana ke depannya bagaimana? Jika ada masalah seperti ini lagi, ataupun adakah kira-kira solusi yang Pak Haji miliki? Jadi begini, Bu, berhubung saya guru mata pelajaran PAI ya, saya akan berkomunikasi dengan wali kelas. Kemudian saya mengobrol dengan wali kelas, kenapa anak si ini seperti ini, anak yang suka bertengkar, yang itu saja. Adapun anak-anak ini apabila masih belum ketemu solusinya, saya akan berkoordinasi dengan walinya, Bu. Rencananya. Hmm. Nanti wali kelasnya hubungi orang tuanya, kerjasama atau nanti bagaimana supaya anak tersebut tidak lagi bertengkar ataupun mengganggu temannya yang sedang belajar. Mungkin seperti itu, Bu. Alhamdulillah Pak, saya rasa itu bagus sekali solusi yang ingin Pak Abdal lakukan ke depannya. Kemudian seperti apa ya? Eh, eh, Seperti apa yang disampaikan tadi Pak Haji ya. Kira-kira seberapa penting yang harus dilakukan itu? Menurut saya sih penting sekali ya, Bu. Karena untuk membentuk karakter wali murid itu diperlukan kerjasama karena saya sebagai guru mata pelajaran, wali kelas dan orang tua atau walinya, karena untuk membentuk karakter seorang anak-anak itu tidak bisa bekerja sendiri begitu, Bu. Karena karakter itu Hmm. terbentuk dari lingkungan, latar belakang keluarga misalnya, jadi dia diharuskan adanya kolaborasi antara berbagai pihak begitu, Bu. Ya, jadi intinya semua itu sangat penting ya kan ya Pak ya. Iya, Semuanya Bu. sangat penting, betul Heeh. nggak Pak? Betul, betul, betul. Hmm. Iya, itu sangat penting sekali, Bu. Ya, Alhamdulillah berkah dari pertemuan kita berarti sekarang Bapak menemukan solusi dari permasalahan yang yang didapat ya. Saya juga berterima kasih sekali dalam coaching kali ini Bapak sudah sangat terbuka kepada saya sehingga akhirnya mendapatkan solusinya gitu. Kalau boleh tahu kira-kira kapan ya solusi atau aksi nyata yang sudah tadi Bapak rencanakan gitu akan dilaksanakan. Insya Allah, saya akan segera mungkin, Bu. Saya lakukan secepatnya. Ketika nanti
saat masuk ke dalam kelas, saya akan mencoba menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang lebih bervariatif begitu, Bu, agar suasana di dalam kelas tidak lagi terlalu gaduh gitu, jadi rame sehingga suasana menjadi suasana yang kondusif, begitu, Bu. Terus bagaimana komitmennya Pak dari rencana yang sudah Bapak buat? Insya Allah, saya kalau untuk komitmennya ya, akan saya lakukan dan berusaha untuk menjadi pendidik yang lebih baik ke depannya. Dan menjadi seorang guru yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Iya, alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak usahakan semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya. Dan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Amin, ya Bu, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan berjalan dengan apa yang saya rencanakan, Bu. Ya, alhamdulillah. Amin. Lalu bagaimana nih Pak, Pak Haji, bagaimana perasaannya sekarang gitu? Eh, apa, apakah lebih lega atau tidak gitu? Alhamdulillah ya Bu, saya merasa lebih plong gitu ya, lega. Setelah mengobrol dengan Ibu itu, saya juga mendapatkan solusi akhirnya. Apa yang saya harus lakukan terkait permasalahan-permasalahan yang akan saya hadapi begitu, Bu. Alhamdulillah ya Pak, kalau begitu semoga coaching kali ini bisa bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji karena sudah berbagai cerita, sudah bisa berbagi gitu ya. Ini saya rasa cukup ya Pak Haji. Iya Bu, terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktu dan mau mendengarkan cerita saya, keluhan, curhatan. Akhirnya saya menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi saya haturkan terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu Dede udah selesai ya coachingnya, Bu. Alhamdulillah sudah Bu. Jadi gimana nih, Bu, setelah coaching tadi? Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar. Pak Haji, Pak Abdas sudah terlihat sangat terbuka ya mengenai permasalahan yang sedang dihadapinya gitu. Iya. Bagaimana nih, Bu? Ibu menilai performa Ibu tadi dalam coaching? Kalau menurut saya ya Bu ya, saya sudah melakukan coaching dengan baik gitu, sesuai dengan tahapan Tirta juga gitu. Oh, boleh saya sampaikan, Bu, pengamatan saya selama tadi Ibu melakukan coaching? Boleh Bu, boleh banget, silakan. Oke, kalau saya amati ya Bu dari coaching tadi, saya melihat bahwa Ibu telah menjadi pendengar yang aktif, serta Ibu berusaha hadir secara penuh dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang akhirnya bisa menemukan solusi yang baik terkait permasalahan yang dimiliki Bapak Abda. Luar biasa sekali Bu, bagus. Ya, alhamdulillah Bu, terima kasih ya Bu atas umpan baliknya. Iya Bu, sama-sama. Namun saya juga tadi melihat ya Bu, ada aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan pada praktek coaching tadi. Seperti pertanyaan mungkin bisa lebih dikembangkan atau lebih bervariatif. Menurut Ibu bagaimana Bu? Eh, iya sih Bu, benar ya. Mungkin bisa jadi ada kekurangan-kekurangannya seperti itu. Misalkan ketika mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif gitu pada proses coaching tadi. Terus apa? Nanti ke depannya saya memang harus banyak berlatih lagi dengan rekan sejawat gitu. Ya Oh untuk iya, meningkatkan biar performa saya gitu dalam melakukan coaching bisa lebih baik lagi.
Iya Bu, tentunya untuk meningkatkan performa kita harus terus berlatih ya Bu. Itu sudah Ya, menjadi langkah yang sangat baik. Semoga menjadi sesuatu hal yang baik juga ke depannya. Selanjutnya saya akan mencatat tadi hasil observasi yang telah dilakukan ya Bu dalam form supervisi akademik. Terakhir ya Bu, apa yang Ibu peroleh dari proses ini kira-kira? kalau menurut saya ya Bu, yang diperoleh saya merasa lebih apa memahami gitu area di mana saya perlu berkembang apa dan saya juga berterima kasih atas bimbingan apa yang diperoleh gitu. Terima kasih apa atas umpan balik yang Ibu berikan gitu. Iya, Bu, sama-sama. Semoga dengan adanya kegiatan ini menjadikan kita tumbuh ya, Bu, secara bersama-sama serta menjadi sebuah kebaikan bagi semua pihak. Baik, Bu, mungkin untuk saat ini cukup sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, siap. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Abdah. Siang juga, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching ya dengan rekan kerja Bapak. Oh iya, Bu. Rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau kontak saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Baiklah Pak, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang nanti akan Bapak lakukan. Iya, Bu, dengan senang hati karena itu akan membuat saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya, Bu. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk apa menilai proses dari coaching nanti ya. Oh, siap, siap, siap. Bagaimana seperti apa, Bu? Ya, jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum gitu, yaitu yang prinsip kemitraan, proses kreatif dan apa memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya, Bu. Oke, siap, siap, Bu, siap. Iya Pak, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Sebelum melakukan coaching ini, apakah kira-kira Bapak berkenan? Siap, Bu. Siap, saya berkenan, Bu. Kira-kira ya apa kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini, Bu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu kira-kiranya, Bu. Hmm, bagus sekali Pak. Nanti saya akan coba bantu ya untuk mengamatinya. Iya, Bu, agar kemampuan saya ini bisa meningkat, Bu. Baik. Ini kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif begitu, Bu, mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot juga, Bu, begitu. Hmm. Ya, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati kedua kompetensi tersebut, ya Pak ya. Iya, Bu, iya, Bu. Ya. Ya, untuk indikator ketercapaiannya, tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa ya? Saya ingin memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalahnya, begitu Bu kira-kira. Baiklah, kalau begitu nanti setelah ini silahkan Bapak melakukan coaching. Semangat ya Pak, semoga berhasil dan lancar. Iya Bu, terima kasih. Amin. Siap, 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 siap. Baik, silahkan.
Assalamualaikum Bu Ika, apa kabarnya? Sehat-sehatkah semuanya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak. Baik. Semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan begitu ceria ya, kurang semangatnya, nggak seperti biasanya. Oh ya, tapi kalau boleh tahu, kira-kira apa ada masalah Bu? Itu dia, Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung nih, Pak, mengutarakannya harus kemana gitu. Bingung. Kira-kira Bapak ada waktu nggak? Kalau mohon maaf loh, Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah ada waktu buat Bu Ika. Jangan sungkan Bu. Itu juga Ibu tidak mengganggu kok. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak, sebelumnya. Jadi begini, Pak, beberapa hari ke belakang, saya sering tidak nyaman, pikiran saya tidak merasa tenang, begitu, Pak. Oh, jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, Ibu? Dan kira-kira apa ya yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Jadi dari pembicaraan kita kali ini saya harap, akan mendapatkan ketenangan gitu, Pak, setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain nggak yang Ibu dapatkan gitu, yang Ibu inginkan atau yang ingin Ibu dapatkan? Mmm. Saya berharap akan mendapatkan solusi sih, Pak, dari masalah saya ini. Oke, ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Bu. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Kira-kira coba bisa diceritakan begitu? Jadi begini, Pak, Bapak ingat tidak, beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, ya, ya, ya. Ya, saya ingat, Bu. Tapi ngomong-ngomong, bisa nggak, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu Ika mendapat teguran tersebut? Masih ingatkah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak begitu serius sih, Pak. Oh, tidak serius. Maksudnya tidak serius yang seperti apa tuh, Bu? Tap Iya, itu dia, Pak. Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan belajar yang saya lakukan. Oh, tapi proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu Ika itu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu, Bu. Jadi sepertinya beliau keberatan, Pak, waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu Ika terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi perpustakaan, dan lainnya, Pak. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Kalau menurut saya seperti itu sih, Pak. Jadi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau sepertinya agak kurang berkenan gitu, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Tapi kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya, Bu ya. Selama ini kira-kira apa Ya. saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajarnya? Ya begitu, Pak, seperti yang saya ceritakan tadi. Saya menggunakan berbagai sumber buku dari perpustakaan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kalau menurut saya sih Ngomong-ngomong, itu cukup ya, Kak. iya. Tapi ngomong-ngomong, mengapa Ibu Ika tidak menggunakan buku teks?
Ya, karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan sudah cukup, Pak. Cukup memudahkan murid gitu, Pak. Murid-murid saya juga termotivasi dan sejauh ini saya masih tetap mengikuti dan mengacu pada kurikulum, begitu, Pak. Sebenarnya itu sih bagus, Bu ya. Kemudian soal output, kalau menurut Ibu Ika, bagaimana hasil saat Ibu Ika mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam, Bu. Dan belajarnya pun juga beda-beda, begitu, Bu. Oh iya, Pak. Betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal begitu, Pak. Nah, itu dia, Bu. Pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu. Supaya Ibu Ika menggunakan sumber-sumber belajar dengan buku teks juga, Bu. Begitu, Bu, ya. Oh iya, saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Iya, betul sekali. Iya, jadi ngomong-ngomong, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Bu? Iya, terima kasih, Pak. Terus terang ini ya, Pak. Saya merasa agak nyaman gitu, rada lega. Akan tetapi masih ada nih, Pak, sedikit yang mengganjal. Sesuatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini sehingga akibatnya pekerjaan yang lainnya juga jadi terbengkalai, begitu, Pak. Oh, tapi lalu kira-kira apa nih yang membuat Ibu Ika merasa masih sedikit resah selama ini? Kira-kiranya apa itu ya, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nih, Pak, menjadi masalah gitu di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan ya, Bu, masalah yang membuat Ibu Ika merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya. Karena Ibu Ika tidak menggunakan buku teks sebagai bahan belajar, sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu Ika kan memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung begitu. Lalu menyampaikanlah kepada kepala sekolah. Begitu, Bu. Iya, iya, Pak, iya, iya. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur ke pas sekolah tidak ya, Pak, ya? Jadi kalau menurut saya ya, Bu ya, untuk masalah ini Bu Ika bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misal ya, Bu Ika dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu Ika sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau pun manusia biasalah akan menyampaikan hal-hal yang positif tentunya. Sehingga menambah semangat baru buat Bu Ika dalam mengajar. Begitu, Bu. Iya, amin ya, Pak, mudah-mudahan seperti itu. Iya, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi selanjutnya apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu Ika selanjutnya? Iya, Pak. Jadi untuk rencana saya berniat nih, Pak, menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Kemudian beliau memberikan solusi. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus sekali itu, Bu. Lalu kira-kira apa yang masih ada hal yang lain yang akan Ibu Ika lakukan? Saya berencana bahwa saya juga akan menemui pengawas, Pak, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks, Pak. Di samping, itu saya juga mungkin nanti akan meminta Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan
proses belajar mengajar yang baik gitu, Pak. Kemungkinan saya akan lebih banyak ngobrol dan lebih bertanya untuk merefleksikan diri saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik juga ke depannya. Mungkin seperti itu, Pak. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu Ika selanjutnya? Iya, Pak. Nah, untuk proses belajar mengajar selanjutnya, saya akan mulai untuk memakai buku teks dan sebagai salah satu sumber belajar dalam saya mengajar ya, Pak. Dan mengenai sumber sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya gunakan gitu, Pak, akan saya terapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir begitu, Pak, mengenai kebutuhan para murid untuk belajar. Mungkin seperti itu, Pak. Wah, subhanallah, luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu Ika ambil sangat sangat bagus sekali. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Iya, Pak, alhamdulillah, syukurlah, Pak. Jadi sekarang saya merasa lega begitu, Pak. Karena jujur saja ya, Pak, saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini begitu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Takutnya nanti malah tambah parah ataupun tambah melebar. Iya, Bu Ika, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur sekali, Bu. Pada akhirnya Ibu Ika sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Ibu Ika rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Ika lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan-batasan deadline waktunya begitu, Bu? Ya, baik, Pak. Mengenai hal itu mungkin secepatnya akan saya lakukan, akan saya eksekusi ya, Pak. Dengan cara tatap muka, terus dalam kegiatan proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum juga, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks sebagai sumber belajar, Pak. Ya, Terus secepatnya saya juga akan menghadap ke kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. iya, Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Ika butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu Ika tersebut? Nah, terkait masalah ini saya pikirkan, Pak. Saya akan berusaha gitu ya, Pak, berkomunikasi dengan rekan sejawat, seumpama maupun mata pelajaran ya, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, begitu Pak kira-kira. Wah, ini ide bagus sekali, Bu Ika. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan lah, Bu. Dan Ibu Ika dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, gembira, dan bahagia. Begitu. Iya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak ya Pak atas waktunya dan semuanya baik saran maupun masukan yang telah diberikan gitu ya Pak, sehingga sekarang saya merasa lega gitu Pak, enakan. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Iya, sama-sama Bu Ika. Ya, mungkin itu Pak yang jadi masalah saya cukup Pak. Makasih atas semuanya, atas waktunya juga. Iya, Assalamualaikum, Pak. iya Bu, sama-sama terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya baik, Pak Abdah, Iya, bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya? Proses alhamdulillah. coachingnya sudah selesai ya? Alhamdulillah udah selesai, Bu. Alhamdulillah. Lalu tadi bagaimana prosesnya? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching tadi?
Alhamdulillah lega, Bu. Saya senang bisa membantu teman sejawat saya bisa menyelesaikan masalah dengan menggali potensi yang ada pada dirinya, begitu, Bu. Iya, alhamdulillah. Terus kira-kira ada lagi nggak yang lainnya? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta, Bu, dan senang bisa menerapkannya, begitu. Iya, alhamdulillah. Tadi saya juga sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya juga melihatnya sudah sangat bagus, sudah sangat lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi dan tanggung jawabnya juga. Semua sudah Bapak terapkan tadi, sudah bagus sekali, Pak. Iya, Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Ya, selain tadi Bapak sudah sudah langkah-langkahnya sudah betul, sudah sesuai Tirta juga. Kira-kira nih Pak ya, eh, apa ada nggak gitu kompetensi yang yang ingin Bapak kembangkan ke depannya gitu setelah melakukan proses coaching tadi gitu. Masih ada nggak apa yang harus diperbaiki ke depan gitu? Saya rencananya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang greget gitu ya, yang berbobot. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu akan membantu menggali lebih dalam potensi koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya begitu, Bu. Iya Pak, bagus sekali. Secara umum juga tadi semuanya sudah berjalan dengan baik. Ya udah, semoga ke depannya bisa lebih baik lagi ya Pak dalam melakukan proses coaching. Iya, Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Ya sama-sama. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin dibicarakan, yang ingin ditanyakan gitu? Sepertinya saya rasa cukup ya, Bu. Alhamdulillah, Sudah cukup ya Pak. ya. Baik, kalau begitu saya cukupkan diskusi kita sampai sini. Terima kasih ya Pak. Iya, Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.